Baik, langsung saja yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Ratna Kawuri SH sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan materi untuk kita semuanya di kesempatan malam hari ini. Silakan Ibu. Monggo Bu, silakan. Terima kasih. Ini saya manggil siapa ini? Belum kenalan nih. Saya Yudi, Bu. Saya Ari, Bu. Mas Yudi sama Mbak Ari ya? Iya, Ibu. Siap. Ya, baik. Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ini kita audiennya ini anak-anak muda atau ada yang dewasa nggak ya ini ya? Yang seumuran saya yang masih muda kayak saya enggak ya? Bu, ini banyak yang bergabung ya, tentu di usia yang produktif, Bu. Ya, 25 tahun. Dewasa muda ke atas sampai seusia Ibu dan mungkin di atasnya ada lagi. Oke, berarti sebaya dengan saya ya. Iya, siap. Ibu. Mas Yudi dan Mbak Ari, ini kalau yang pertama adalah tentu saja kami sampaikan salam hormat dari pimpinan kita di Jawa Tengah ini, Pak Ganjar Pranowo, karena kesibukan beliau tidak bisa hadir di tengah rekan-rekan semua, saudara-saudara semua, dan menugaskan menugaskan saya untuk bisa hadir pada pertemuan ini. Tentu saja sebagai pribadi maupun institusi ini satu kebanggaan, sekaligus juga kesempatan yang tidak akan kami sia-siakan. Tidak akan saya sia-siakan pertemuan ini untuk saling berbagi informasi, memperkaya wawasan ya. Karena kalau bicara masalah informasi, sekarang kan nggak ada lagi yang tua, instruksi yang muda kan gitu. Sekarang justru yang muda-muda nih mintanya apa nih? Ya kan? Dari tadi yang tua ya. Kalau bicara peluang usaha ya, karena kita agenda kita malam ini terkait dengan peluang usaha nih, Mas Yudi dan ya, betul. Ya, betul, Bu. Peluang usaha kemudian dikaitkan dengan anak-anak muda nih. Bapak Ibu sekalian mungkin sekali tempo deh, atau kalau tidak bisa hadir secara fisik, bisa mengunjungi laman kami, web kami, DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Tetapi yang kami harapkan bisa hadir secara fisik. Mengapa? Pada kurun belakangan ini, banyak sekali komunitas muda yang datang ke kantor kami, Mas Yudi dan Mbak Ari. Oh, iya, Bu. Datang ke kantor kami nggak dolan, tetapi mereka apa ya istilahnya mengajukan, minta apakah itu pendampingan, apakah itu bimbingan yang terkait dengan pengurusan perizinan mereka. Ini luar biasa. Saya juga agak terkejut nih loh. Kok belakangan ini anak-anak muda nih. Ini golongan milenial. Artinya apa? Artinya berarti sekarang ini memang masanya anak-anak muda yang harus bergerak. Iya. Sekarang dengan percepatan perubahan zaman, tuntutan teknologi dan lain sebagainya, ini mau tidak mau yang bisa mengimbangi geraknya adalah anak-anak muda. Dan ini ternyata juga tidak istilahnya analisis di atas kertas bahwa ada bonus demografi nanti akan kita peroleh sampai dengan kurun 31. Ternyata realnya, konkretnya juga seperti itu. Ini satu hal yang buat saya pribadi itu membanggakan, sekaligus juga saya terharu. Mengapa terharu? Oh ya, sekarang ini memang saatnya anak-anak muda yang harus di depan. Dengan visi mereka yang jauh ke depan, dengan impian-impian yang jauh melompat tinggi, pasti kita percaya bangsa kita dan terutama di Jawa Tengah ini akan semakin maju. Amin. Satu harapan. Kemudian kalau yang terkait dengan kondisi saat ini peluang usaha, pandemi COVID mengajarkan kepada kita semua ada penyadaran. Yang pertama adalah bahwa istilahnya kita selama ini terlenakan dengan kondisi-kondisi pada comfort zone.
ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin, habit, sudah menjadi kebiasaan, gitu ya. Pandemi ternyata menyadarkan kita akan perspektif yang lain, bahwa kita bisa bergerak kemanapun, kita berimprovisasi apapun, itu tidak harus secara fisik. Ya kan? Katanya ya, sekarang berarti dibutuhkan adanya teknologi informasi yang untuk memenuhi kebutuhan ini. Ketika social distancing tidak boleh, kerumunan juga dibatasi dan lain sebagainya, aktivitas perjalanan juga ada pembatasan. Kuncinya adalah bagaimana kita tetap menjalin komunikasi, ya kan? Menjalin kontak dan lain sebagainya itu lewat teknologi informasi. Nah, ada berarti dua hal yang besar. Satu, bagaimana kita harus mengorganisir, kemudian juga memanage kekuatan dan kemampuan anak-anak muda ini. Ini satu. Yang kedua, bagaimana kita juga bisa memanfaatkan dari tadi kebutuhan teknologi informasi. Sekarang ini penggunaan teknologi informasi itu sudah menjadi kewajiban, ya kan? Sekarang sudah menjadi kewajiban. Terlepas dari kita mengenal mobile phone ini sudah cukup lama. Tetapi bagaimana mobile phone ini bisa kita optimalkan penggunaannya, itu kan baru belakangan ini diajarin sama yang namanya pandemi, Bu, ya. Iya, sama Mbak Corona ini loh. Iya. Sama Mbak Corona dan sama itu adiknya siapa itu ya? Om siapa itu ya? Omikron. Oh iya ampun. Omikron. Ya tuh Pak Leknya siapa tuh Wahjan itu. Om yang menakutkan ya. Nah, itu dia. Situ. Nah, artinya dua itu, Mas Yudi dan Mbak Ari. Nanti ke depannya. Ya. Oke, ini sesuai dengan request sedikit agar rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada forum yang luar biasa ini mengenal bagaimana sih ini kok Pak Gub ini kok menugaskan DPM PTSP, DPM PTSP itu barang apa sih? Saya yakin penjenengan semua tidak akan begitu fase menyebut dalam satu tarikan nafas. DPM betul PTSP. sekali. Ya kan? Iya Bu, saya sudah mencoba dari tadi. Nah, untung nggak masuk nggak keluar ujian ya Mbak. Betul. Itu ya. Oke, boleh di share screen dari saya apa dari panitia? Biar mengenal saja. Ya. Sekali lagi ya, nanti sambil dipersiapkan bahwa begitu besar pasar penggunaan mobile phone ini di Indonesia. Katanya Indonesia itu juara ya dalam penggunaan Facebook, dalam penggunaan Twitter, dalam IG dan lain sebagainya. Luar biasa. Sehingga kalau kita lihat belanja pulsa ini sudah menjadi prioritas. Kita lebih baik ketinggalan apanya ya Mbak Ari ya daripada ketinggalan HP kan gitu. Kita lebih baik, kita kayaknya lebih kuat puasa seharian deh daripada puasa pulsa. Iya, betul sekali. Sekarang kalau ketinggalan dompet lebih tidak pusing ya Bu daripada kalau ketinggalan HP ya. Makanya yang pertama dicarikan itu. Oke. Jadi untuk membahani saja nanti diskusinya baik yang terkait dengan Jawa Tengah. Silakan lanjut. Boleh lanjut? Ya. Kondisi makro ya memang kalau disandingkan dengan beberapa provinsi yang lain, Jawa Tengah kan memang tidak begitu tinggi pertumbuhan ekonominya, tetapi ini sudah menunjukkan satu tren yang positif dari yang triwulan yang kemarin sampai yang berikutnya. Dan inflasinya juga sangat terjaga. Meskipun teori inflasi ini pasti yang ahli ekonomi akan lebih cakap dan lebih mumpuni menyatakan ini. Tetapi dalam teori inflasi kan
Katanya kalau kita menekan banget kan juga nggak bagus. Bagaimana bisa menggerakkan ekonomi real ini kalau semuanya menahan diri untuk belanja kan gitu. Tetapi apapun kan tetap harus dijaga tingkat inflasi, dan selama ini Jawa Tengah kan masih juara yang terkait dengan menjaga inflasi, tingkat inflasi ini. Ekspor di Jawa Tengah ini juga surplus, terutama adalah kalau kita bicara ekspor non migas ya. Boleh lanjut? Lanjut. Silakan lanjut yang ekspor. Ya. Nah ini ekspor di non migas di Jawa Tengah ini melebihi daripada sebelumnya. Ini bisa, kalau nanti kita bedah anatominya, nanti akan kelihatan. Loh, ini katanya pandemi itu semuanya tertekan, kok ini ekspornya kok malah meningkat? Iya, mungkin pada komoditas tersebut. Makanya sekali lagi, kalau di kita itu kan orangnya kan paling luas ya, paling luas. Bagaimana mencari peluang paling luas, dan paling luas ini ada pada skala usaha mikro, kecil dan menengah, luar biasa. Daya tahannya luar biasa dan elastisitasnya ini juga luar biasa. Ada peluang mereka akan cepat bergerak ke sana. Dan kenyataan datanya menunjukkan itu, ya kan? Meskipun pandemi, tetapi ketahanan kita juga. Nah, hanya sekali lagi kalau bicara teori lagi, kan selama ini kita sering antipati dengan yang namanya impor ya. Tetapi jangan lupa, khusus di kita, di Jawa Tengah, saya pikir juga di regional yang lain, importasi kebanyakan adalah berupa bahan baku, bahan penolong, kemudian juga barang modal. Lah bahan-bahan ini yang menjadi faktor primer dalam proses produksi. Sehingga kalau impor tadi, bahan baku, kemudian barang modal itu menjadi minim, otomatis proses produksi akan terganggu. Nah, kemudian apakah kita harus tergantung dengan impor? Tentu saja tidak. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan upaya diferensiasi bahan baku. Kalau bahan baku misalnya, kalau bicara furniture biasanya kayu solid nih, ada jati, ada mauni, yuk diganti dengan yang lain, kan gitu. Atau mungkin dikombinasikan dengan barang yang lain, mungkin dengan rotan, mungkin dengan metal, atau mungkin dengan hal-hal yang lain. Artinya harus ada upaya diferensiasi. Dan kalau secara langsungnya adalah bagaimana kita mengurangi lah, paling tidak mengurangi ketergantungan impor ini dengan mengisi kebutuhan barang-barang impor dengan produk-produk dari domestik, dari dalam negeri. Ini satu peluang lagi. Oke, berikutnya. Ini yang dapat kami laporkan, ini Bapak Ibu sekalian yang tadi kami matur kinerja ekspor impor ya. Ini ada 10 komoditas yang terbesar, ada pakaian, kita masih juara ini. Ya, terkait dengan pakaian, garment ya, TPT, tekstil dan produk tekstil, kemudian barang dari kayu, ini masih juara di Jawa Tengah. Jadi 3 komoditi ini 3 komoditi unggulan, Makanya ini yang harus kita jaga, terutama adalah barang kayu. Barang kayu kan sifatnya bahan bakunya kan dari kayu yang kebanyakan dari lokal Jawa Tengah. Kalau bicara jati ya kebanyakan di Jawa Tengah. Makanya bagaimana kita tadi menjaga ketersediaan bahan baku kayu ini bagaimana agar tidak kemudian menggerus ini kebutuhan lahan. Dalam hal ini adalah kehutanan. Jadi ini satu hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan. Oke, selanjutnya sasaran pembangunan ekonomi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan,
bagaimana pembangunan ekonomi ini dalam menarik investasi ada beberapa tujuan atau sasaran. Kalau bicara penciptaan lapangan kerja, di dalam strategi kami promosi investasi untuk penciptaan lapangan kerja ini difokuskan pada proyek-proyek yang sifatnya hijau. Ada greenfield, ada namanya green economy, ada green investment. Ya, jadi ini ada di sektor padat karya, misalnya tadi tekstil, alas kaki dan lain sebagainya. Peningkatan ekspor proyeknya ada di industri-industri yang berorientasi ekspor. Ya, kita tadi juaranya ada 3. Substitusi impor. Bagaimana kita bisa melakukan diferensiasi bahan baku impor ataupun dengan menggantinya dengan substitusi impor. Meskipun ini juga mudah diucap, tetapi sulit dilakukan karena karakter atau desain produk tertentu itu memang cocoknya di sini kan gitu misalnya. Misalnya kusen itu akan lebih membutuhkan pas kalau itu kayu solid. Tetapi kalau yang misalnya untuk barang-barang mebeler untuk perkantoran itu kan bisa ini dilakukan dengan kayu-kayu yang lain. Jadi intinya adalah bagaimana kita pandai-pandainya melakukan diferensiasi dan substitusi, mengganti. Terkait dengan pembangunan infrastruktur, ini tadi kalau bicara kebutuhan proyek infrastruktur dan investor yang besar, ini memang yang disediakan adalah pada skema KPBU. Jadi ada kerjasama. Biasanya yang terkait dengan infrastruktur transportasi, tol, rel, kemudian juga penyediaan energi, apakah air, apakah gas, ataukah listrik, dan lain sebagainya. Ini spam ya, spam kan air, jadi kebutuhan air. Kemudian yang terkait dengan pengembangan supply chain, ini fokusnya adalah bagaimana mendorong sekaligus juga mendukung perusahaan dalam negeri, perusahaan lokal, ini masuk sebagai bagian dari rantai pasoknya, ya, dari rantai pasoknya. Yang kita inginkan sih sebenarnya kita impikan kita bisa masuk di dalam global value chain, ya. Tapi sekali lagi ini kan juga butuh upaya yang luar biasa. Baik, kami lanjutkan untuk menambah wawasan. Kami diberikan waktu berapa lama, Mbak Ari, Mbak Ari, Mas Yudi? Masih ada waktu, Bu. Nggak apa-apa. Oke, ya kami laporkan ini investasi di Jawa Tengah ini. Kalau bicara performa investasi, kami masih merilis untuk data sampai dengan triwulan ketiga. Ya, mengapa? Karena kami dalam catatan investasi ini kami mendasarkan pada rilis BKPM, Kementerian Investasi BKPM, yang biasanya dirilis per 3 bulan. Nah, untuk triwulan keempat ini sampai dengan sekarang belum dilakukan rilis, ya. Oke. Untuk sampai dengan triwulan ketiga, capaian kita itu sebesar 38,19 triliun. Tetapi ini sedikit gambaran saja. Investasi yang dicantumkan di sini adalah investasi yang dihitung dari kegiatan-kegiatan investasi yang mengirimkan laporannya melalui LKPM online. Waduh, ini teknis banget sih. Ini teknis banget. Tapi intinya begitu deh. Sehingga kami di dalam menghitung investasi itu ada 2 parameter. Satu dari LKPM yang notabene dia perusahaan besar. Sebelumnya 500 juta ke atas, tetapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, PP 5 itu menjadi 1 miliar ke atas. Tetapi kami juga mencatat kinerja yang dikontribusikan dari saudara-saudara kita dari skala UMK, usaha mikro dan kecil. Ini kami catat juga. Makanya kami sebut adalah
non LKPN. Kalau dari sebarannya, lanjut. Kalau dari sebaran, lanjut aja. Ini lama banget ternyata munculnya. Oke. Kalau dari sebarannya, ini PMA, PMDN. Oke, yang tadi 38,19 ya. 38,19 itu sekitar 60% itu dari PMDN. Biasanya Bapak Ibu sekalian untuk di Jawa Tengah ini 19 tahun 19 ke sana itu share-nya itu lebih banyak ke PMA. Tetapi begitu ada pandemi tahun 2020, kemudian di 2021 ini lebih besar porsinya, komposisinya ada di PMDN. Nah ini sekali lagi, kembali lagi pada sejarah tahun berapa itu, 98 atau 2008, bagaimana PMDN, UMKM dalam hal ini daya tahannya luar biasa, apapun kondisinya. Mereka memiliki apa ya istilahnya daya tahan untuk bisa mencari peluang-peluang tadi ya, peluang-peluang usaha, sehingga sampai dengan saat ini share-nya justru lebih tinggi daripada PMA. Mungkin karena kan dengan adanya pembatasan COVID ya, dengan adanya pembatasan aktivitas ekonomi kan dari asing kan sangat-sangat terpengaruh untuk merealisasikan proyeknya. Oke, kemudian sektor yang paling besar untuk PMA ini pada ketersediaan energi, ada listrik, gas dan air. Oke, kemudian untuk yang untuk yang PMDN ini mineral non logam. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau bicara asal negara terbesar sampai dengan saat ini masih Jepang. Karena Jepang sebagian besar investasinya pada proyek-proyek infrastruktur yang notabene membutuhkan investasi yang besar. Ini ada Jepang, Korea, boleh lanjut slide-nya? Ada Jepang, Korea Selatan, Singapura. Nah ini Singapura itu cilik tapi menangan ya. Ini loh. Cilik tapi menangan ini soalnya pintar busuk. Cilik ya. Nah, kita besar harusnya lebih menangan lagi. Amin. Amin. Kerja ya. Kalau bicara investasi menjadi istilahnya nggak ada artinya kalau kemudian tidak memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Dan kenyataan data menunjukkan bahwa performa investasi kita juga serapan tenaga kerja sangat signifikan. Kalau di tahun 2020, boleh lanjut slide-nya. Tahun 2020 total serapan tenaga kerjanya 170.000 tenaga kerja. Di triwulan ketiga sampai dengan triwulan ketiga serapannya sudah 160.000 loh. 160.000. Ini kan juga kontribusi kemanfaatan investasi kan juga terbaca di sana. Oke, lanjut. Saya kira yang terkait data-data nanti biar kalau yang ngersake data biar ke kami deh. Kalau yang di sini tak tinggal sewae. Oke, lanjut aja sampai ke daya tarik. Ke daya tarik ya. Ke daya tarik Jawa Tengah, oke. Nah, daya tarik Jawa Tengah. Oke, ini Bapak Ibu sekalian. Kalau bicara bagaimana kita bisa menarik investor, menarik investasi masuk ke Jawa Tengah, ada beberapa aspek ataupun faktor kondisi yang ini menjadi daya tarik kita bagi calon-calon investor. Yang pertama adalah karena kita memiliki potensi peluang yang cukup terbuka, baik yang statusnya, sifatnya siap ditawarkan, micro investment project ready to offer, ataupun yang prospektif, ataupun juga yang potensial. Selain itu, di Jawa Tengah itu kan juga ketersediaan infrastruktur penunjang pendukungnya kan juga sudah cukup representatif, ya kan? Jalan tol, kemudian railway, ini yang sudah L-lift, kemudian apalagi listrik, airport, ya? Itu airport sekarang sudah keren,
ya kan? Kemudian yang berikutnya ada ketersediaan tenaga kerja dan upah tenaga kerja yang kompetitif. Yang tadi pada awal kami matur, kita angkatan kerjanya cukup besar, usia produktif cukup besar dengan ini upah tenaga kerja yang kompetitif. Kalau orang-orang asing itu menilai tenaga kerja kita itu polite, orangnya santun-santun, sopan, manut, rajin, itu Mas Yudi dan Mbak Adi. Jika ini menjadi satu daya tarik ya, keunggulan kita ya, keunggulan kompetitif kita. Kemudian yang tidak kalah penting, last but not least, adalah komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat untuk istilahnya itu memanage investasi. Ya kan? Tidak hanya sekedar bagaimana mendatangkan investasi, tapi bagaimana mengelola, mengorganisir agar kepeminatan tadi ini bisa merealisasikan proyeknya. Ketika proyeknya sudah terrealisasi, mereka sudah bisa berproduksi, komersial, menarik, merekrut tenaga kerja. Pada intinya menyediakan kesempatan lapangan kerja, dan yang terakhir adalah berarti memberikan penghasilan. Dan notabene diharapkan adalah bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Oke, kemudian kami juga informasikan terkait dengan bagaimana infrastruktur investasi di Jawa Tengah, salah satunya adalah ketersediaan adanya kawasan industri. Ya kan, terlepas nanti pasti pemahaman dari sementara pihak kawasan industri, kawasan peruntukan industri itu akan banyak. Jadi kita sudah memiliki kawasan industri, ya. Dan sekarang ini yang lagi kita genjot dan ini menjadi primadona kita adalah kawasan industri terpadu Batang ya. Kawasan industri terpadu Batang ini daya tariknya luar biasa. Selain kita juga punya KEK, kawasan ekonomi khusus di Kendal. Ini juga menjadi daya tarik kita. Dan yang kita dorong di situ agar tadi kita dorong investasi baru, industri baru itu masuk di dalam kawasan industri. Karena yang pertama pemerintah akan mudah mengendalikan. Yang kedua adalah pemerintah akan mudah untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan. Kan sudah dilokalisir nih. Kemudian yang berikutnya adalah tentu saja mengurangi resistensi atau mengurangi konflik-konflik sosial apalagi lingkungan. Karena dengan kawasan industri itu sudah termanage dengan baik. Ada pengelolanya, ada yang bertanggung jawab dan tata tertib aturannya sudah jelas. Sehingga kami dorong untuk sebesar-besarnya investasi masuk itu ada di kawasan industri. Selanjutnya, oke, lanjut mengenai peluang usaha. Ini saya kira ini ada sekedar wawasan saja yang terkait dengan identifikasi sektor sasaran investasi tadi. Jika kami menyusun sebuah sasaran, ini ada beberapa parameter yang kami pergunakan. Saya kira ini tinggal aja, ini terlalu teknis, terlalu teoritis. Oke, kalau bicara lagi yang terkait dengan peluang di Jawa Tengah ini bersyukur karena ada beberapa komitmen dari pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan Jawa Tengah. Karena dulu niatnya Jawa Tengah itu ditantang untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonominya itu sebesar 7%. Wow, ini 7% itu bagaimana caranya? Dan itu makanya kemudian diberikan ini ada beberapa regulasi komitmen dari pemerintah pusat untuk memberikan proyek kepada Jawa Tengah dengan PSN. Ada Perpres 56, kemudian juga di 109 ada Perpres 79 dan lain sebagainya. Ini memberikan banyak sekali peluang-peluang proyek-proyek yang akan digarap dan itu menjadi proyek strategis nasional. Oke, ini yang mungkin sedikit yang terakhir aja karena saya yakin ini masih ada anak-anak muda
kemudian juga dari kalangan mungkin startup ya, startup masih memulai usaha yang notabene itu masuk di skala atau kategori UMKM. Bagaimana sih caranya meningkatkan daya usaha tadi? Yang penting ada tadi yang pada saat kami matur. Sekarang dengan terbukanya peluang apapun kita bisa berkantor dimanapun, ya kan? Kita bisa berkantor dimanapun. Itu satu. Yang kedua, kita bisa berinteraksi, melakukan aktivitas apapun, tidak perlu kemana-mana, juga ada. Apalagi yang ditunggu. Apalagi yang ditunggu. Tiga, tinggal kita pinter-pinternya membaca peluang ini, ya kan? Contoh misalnya kita kaitkan aja dengan kemajuannya sekarang bagaimana penggunaan teknologi informasi dengan usaha-usaha yang tradisional, yang konvensional. Contoh misalnya dari sisi forwarding, pengiriman, pasti ya. Ketika bicara pengiriman, sekarang dengan tuntutan teknologi informasi, satu pasti akan menuntut ketepatan ordernya. Nah, ini kan bisa menggunakan teknologi informasi dan banyak hal. Jadi saya pikir kita tidak perlu berkecil hati dengan situasi yang masih belum menentu dengan COVID ini dan Mbak Corona dan Omikron ini. Kita tidak perlu, nanti kita panggilkan Pak D-nya deh kalau Omnya. Biar takut ya Bu ya. Ya, kita nggak perlu berkecil hati. Tetapi sekali lagi justru ini apapun kan katanya gitu ya, tergantung kita melihat dari sudut pandangnya gitu ya, Mas Yudi dan Mbak Ari ya. Ya, betul sekali, Bu. Kita melihat sudut pandangnya dari apa? Dan mindset kita, ya kan? Dan mindset kita mau dijadikan masalah ya jadi masalah, mau dijadikan blessing, anugerah ya jadikan pasti akan menjadi anugerah. Tinggal kita melihat dari sudut pandang yang mana. Dan kita sepakat pada forum ini kita sikapi situasi yang sekarang ini dengan optimisme yang besar. Ya, optimisme. Baik sekali Bu. Satu yang penting adalah tadi kita sudah terhubung di dalam satu kesatuan, ya kan? Kalau bicara teritorial berarti kan kita satu NKRI, apapun yang ada di dalamnya kita satu kesatuan dan kita juga punya tanggung jawab yang sama, bagaimana kita bersama-sama membangun wilayah kita ini demi Indonesia tercinta. Saya kira ini beberapa hal yang sedikit saja, mohon maaf kalau misalnya kok ngomongnya sampai sana sini sih, mohon maaf. Tapi ini pencerahan sekali ya Bu ya. Ya, Ari. Iya, betul sekali. Terima kasih untuk apa yang dan disampaikan. juga semangat untuk selalu optimis di tengah kondisi yang seperti ini. Gitu benar sekali dan senang sekali saya tadi statement dari Ibu tadi ya bahwa teknologi informasi itu memungkinkan kita untuk selalu terbuka peluang bagi kita untuk berkantor dan berinteraksi tentang apapun tanpa kemanapun. Wow, mantap. Ya, itu yang penting semangat optimis itu, melihat peluang yang ada. Sama tapi seperti pepatah dulu mungkin berkata, ya gimana? Selama ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, betul ya. Ya. Pokoknya asal jangan ini aja jadi mager. Iya, benar sekali. Harus bergerak ya Bu ya. Iya. Betul. Mungkin kita secara fisik agak dibatasi, tetapi dari apa pemikiran kita, imajinasi kita, ya jangan dibatasi. Kan gitu ya. Benar, iya. Justru dengan informasi kita harus mengembangkan informasi-informasi itu lebih lagi ya Bu ya. Betul. Baik, sangat menarik sekali dan ada banyak pertanyaan Ibu nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan juga pemaparan dari narasumber kita yang kedua. Kami persilakan kepada Bapak Prasetyo Aribowo untuk bisa menyampaikan materi di kesempatan malam hari ini. Monggo silakan Pak. Selamat malam, Mas Ari, Mas Yudi, Mas Ari. Ya. Wah, akhirnya ketemu juga ya kita di virtual. Selamat malam Pak.
Malam senang sekali saya bisa di sini sharing. Tadi Bu Ratna, wah, luar biasa itu tadi menyampaikan secara makro Jawa Tengah itu masih menarik. Dan kita tahu investasinya juga terus masuk di Jawa Tengah dan kelihatannya kecenderungannya terus naik walaupun provinsi lain masih bermasalah. Nah, ini saya kira tadi diterangkan bagus sekali apa yang membuat Jawa Tengah menarik. Nah, saya ke bagian apa ini? Halo? Dan menyampaikan materi yang mendukung apa yang disampaikan tentang peluang usaha, tentang pembangunan. Oke, karena saya di sini mewakili dan di situ disebutkan sebagai karena penugasan dari Bapak Gubernur saya di kawasan industri Wijaya Kusuma, makanya saya akan ngomong dulu tentang KIW ya, nggak apa-apa ya. Ya. Ini sekaligus promosi, siapa tahu teman-teman ya, yang benar. Ya, siapa tahu mau tertarik. Dan tadi Bu Ratna bilang ada yang menarik di Jawa Tengah nih selain KIW, apa itu nanti saya masuk ke situ ya. Baik, saya akan secara sekilas sebagai pancingan aja untuk diskusi nanti beberapa hal yang terkait dengan kawasan industri Wijaya Kusuma dulu. Oke, lanjut Mas. Siapa yang bisa lanjut saja? Ini board of director-nya, jadi saya punya 3 direktur utama dan direktur yang baru-baru, muda-muda, mereka profesional, kebanyakan dari perbankan dan properti, sehingga KIW sekarang bisa terus berjuang untuk bisa menarik investor ke Jawa Tengah. Lanjut. Nah, sebetulnya ini kita lahir tahun 88 ini, dulu di Cilacap sebetulnya, ini kecil. Kita terdiri dari 3, dari pemerintah pusat, kemudian Provinsi Jawa Tengah dan Cilacap. Akhirnya kita pindah ke Semarang dan kemudian kita berjuang bersama-sama pemerintah daerah masuk membentuk unit usaha di bawah KIW untuk bisa kita maksimalkan ya peran KIW di situ. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan BUMN yang komposisi sahamnya dulu itu 51% dari pemerintah pusat, kemudian 40% dari Provinsi Jawa Tengah, dan sisanya sekitar 8% di Kabupaten Cilacap. Nah, ini terus berkembang karena kami kemarin di story atau dimasuki penyertaan modal negara sekitar 900 miliar, sehingga komposisi kita menjadi makin naik, tapi Jawa Tengah pusat makin naik, Jawa Tengah makin turun. Nah, lanjut sedikit aja. Terus tentunya visinya adalah kita ingin membangun kawasan industri yang maju, ya, modern dan andal. Lanjut. Ini komposisinya, saya kira tadi kita bisa lihat komposisinya yang per Desember kemarin, Batang karena penyertaan modal negara lewat KIW, kami mengakuisisi ini sebenarnya kawasan industri Batang cukup material, kami menguasai 97% dari pengembangan kawasan industri Batang. Lanjut, nanti saya ceritakan Batang itu bagaimana. Lanjut. Jadi ini lokasi strategis kita, ya, kita dekat sebagian besar infrastruktur dan di kota Semarang, ya, masih di dalam kota Semarang. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, jadi kami membangun tidak hanya menjual lahan, ya. Kami tidak hanya menjual lahan, tapi juga membangun pabrik siap pakai. Istilahnya kami sediakan juga bangunan yang siap disewa. Jadi ini bagian daripada portofolio produk kita. Kita tidak hanya menjual lahan, tapi juga menyiapkan teman-teman pengusaha yang hanya menyewa. Tapi kadang-kadang yang menyewa pun ada yang satu dari Sri Lanka misalnya, yang mungkin teman-teman tahu produk Victoria Adams ya, itu semuanya diproduksi di KIW, itu semuanya ekspor. Lanjut, saya kira kami punya lengkap ya di dalam industri. Kita punya
pelayanan termasuk air, limbah, itu lengkap lah pokoknya. Anda juga kalau mau masuk di KIW, Anda bisa langsung bangun pabriknya, kita akan urus semuanya, tinggal masuk dan tinggal mengkonstruksi dan menjalankan usaha. Cukup luas kami layanannya, dari mulai yang tadi saya sampaikan, dan tentunya kita akan dorong lebih baik ke depan. Lanjut saja. Ini klik ya, langsung fasilitas klik, langsung bangun. Kami uruskan semua izin-izinnya. Dan ini saya kira lanjut aja. Saya ingin menampilkan yang Batang. Jadi ini KIW, silakan datang di Tugu, dekat dari kita. Lanjut. Ini fasilitas kita semua lengkap ya. Jadi tersedia di secara integratif, semuanya ada di situ. Nah, Ibu Bapak semuanya, kami sekarang punya 2 tugas berat sebetulnya. Selain KIW Batang ini, KIW yang ada di Semarang kita, yang luasnya 250 hektar itu kita kembangkan, kami juga diberi beban untuk mengembangkan Batang 4.300 hektar. Kemudian juga Brebes 3.900 hektar, cuma sekarang pemerintah lebih fokus dulu ke Batang. Sementara yang Brebes sedang kita olah karena tentunya ini banyak hal yang harus kita pikirkan. Nah, untuk yang Batang seluas 4.300 hektar, yang tahap pertama, fase pertama kami kembangkan 450 hektar. Teman-teman, kami sampaikan bahwa Batang ini menarik. Kenapa? Karena mekanisme harga lahannya kita memang diminta oleh pemerintah pusat, oleh Bapak Presiden untuk bisa lebih rendah dari Vietnam. Nah, ini yang menarik. Di situ akan dijumpai harga per hektarnya, per meternya, itu hanya sekitar 700.000 per meter di dalam kawasan industri yang semua sudah disediakan. Jadi kalau ingin lihat ke sana, sekarang akses jalan tolnya dibuat interchange, kami sudah mulai membangun juga perumahan untuk karyawan, sudah ada 10 unit, kemudian air baku sedang kita bangun, kemudian nanti gas juga akan segera masuk, lelang pipanisasi dari Semarang ke Batang sudah akan dilakukan pada bulan April, sehingga diharapkan tahun ini ya, kita bisa sudah mendapatkan aliran gas. Jadi silakan kalau pada teman-teman pengusaha mau ke sana, silakan kontak karena harganya betul-betul sangat-sangat kompetitif dibanding harga kawasan industri lain. Cuma sifatnya di sini sewa selama 80 tahun, Anda hanya cuma bayar 20% di muka, sisanya dibayarkan pada tahun ke-6. Jadi ini sebuah fasilitas agar investor segera masuk di Jawa Tengah, dan ini semua sudah tertuang di dalam peraturan Presiden 80/109/2020 plus Perpres nomor 88, dan sekarang sedang dipersiapkan Perpres percepatannya. Jadi ini sangat-sangat kompetitif. Apalagi kalau bisa kita lihat nanti berapa upah tenaga kerja yang ada di Batang dan sekitarnya sangat-sangat kompetitif dibanding kalau di Jakarta atau di tempat lain. Lanjut. Saya kira ini informasi awalnya. Jadi kalau di KIW sendiri tenan kita cukup banyak, ada 117 investor di KIW saja ya, bukan di Batang. Batang baru penataan lahan dan infrastruktur. Kalau di KIW di Tugu itu kami ada 117 investor dan sudah menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja. Ini tipe industrinya juga ada. Lanjut. Jumlah negaranya yang investornya juga cukup banyak. Ada sekitar 10 sampai 12 investor dari negara-negara baik Asia maupun Eropa dan Amerika. Lanjut. Ya, lanjut saja. Ini upah minimum ya, Bapak Ibu lihat ya teman-teman semuanya. Coba dibanding provinsi lain ya. Semarang 2,8 juta. Itu di Tugu, itu kalau mau yang semuanya tersedia, itu ada. Lah kalau mau milih di Batang, itu lebih rendah lagi, 2,1 juta. Brebes
masih di bawah 2 juta. Jadi tinggal pilih mau di mana ya. Kalau mau yang di Semarang yang KIW, lahannya tuh nanti istilahnya bentuknya HGB ya. Jadi punya hak untuk diagunkan. Sementara yang Batang sewa 80 tahun, HGB di atas HPL. Kalau yang Semarang HGB murni. Yang Brebes sedang kita olah nih dengan kementerian untuk bisa kita buat juga skema yang lebih menarik. Ya, itu saya kira yang terkait dengan kami di KIW. Nah, teman-teman saya lanjut. Saya kira ini sudah selesai ya. Yang menarik ini lokasi-lokasi yang di sekitar kita, bahwa kita masih cukup kompetitif lokasinya. Ini tenannya ya, tenan yang ada di kita ya cukup banyak, ada 117 baik dari dalam maupun luar negeri. Lanjut. Saya kira itu beberapa penghargaan kami diperoleh juga dalam rangka pelaksanaan kemitraan maupun investasi di KIW. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, karena ini sebagian besar juga pengusaha. Jadi yang Bu Ratna sampaikan tadi, dengan banyaknya investasi yang masuk, kemitraan dengan teman-teman pengusaha khususnya UMKM itu sangat terbuka. Jadi banyak sekali kemitraan-kemitraan baik di dalam kawasan industri maupun di luar kawasan industri untuk bisa ikut menjadi mitra di dalam kegiatan usaha mereka. Ya, misalnya ada usaha seperti aparel gitu ya. Itu mereka butuh bahan baku, bahan pasokan untuk mendorong kinerja. Itu banyak sekali data informasi terkait dengan kemitraan usaha yang dibangun, dan itu wajib. Jadi itu ada slot ya, ada porsi di mana para investor wajib membuka kemitraan dengan teman-teman UKM. Jadi itu saya kira bagian daripada mendorong pertumbuhan usaha baik skala besar maupun skala menengah ke atas. Nah, saya kira itu kesempatan yang bisa diperoleh teman-teman kalau ingin bermitra dengan perusahaan baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan, dan bisa datang ke Bu Ratna di PTSP. Itu banyak sekali data kemitraan yang dibutuhkan untuk teman-teman semuanya. Saya kira itu teman-teman, diskusinya akan lebih menarik nanti. Ini hanya pancingan saja. Kalau nanti kita bisa diskusikan yang sesuai dengan kepentingan teman-teman, bisa kita diskusikan di sini, atau mungkin kita bisa ketemu offline, termasuk ke PTSP untuk datang. Tadi kita tawarkan untuk datang, semua informasi ada di situ. Saya kira itu, Mbak. Yeah. Mas. Pak Pras, terima kasih Pak. sekali untuk informasinya. Betul. Jadi yang kita belajar di kesempatan hari ini adalah wawasan, membuka wawasan kita, ya kan? Seperti yang di awal tadi disampaikan, kemampuan mencari peluang. Nah, itu kan yang penting di tengah semua kondisi yang ada, yang kita harus miliki adalah kemampuan mencari peluang. Betul sekali. Betul. Dan juga kita harus terbuka dengan semua informasi yang ada. Siapa tahu itulah peluang kita. Benar sekali. Nah, ini Pak Pras juga Bu Ratna ya, pertanyaan-pertanyaan sudah mulai masuk ya. Sudah masuk. Yudi ya. Dan untuk peserta webinar di kesempatan malam hari ini, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui fitur Q&A ya. Jadi bukan di chat tapi di fitur Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi kita langsung saja ya untuk Ibu Ratna dan juga Pak Pras. Untuk Ibu, pertanyaan yang pertama ini dari Ibu Lydia Suyanti. Ini kembali peluang bertanya. Kira-kira peluang bisnis apa yang bagus saat ini? Dikatakan saya suka berkebun dan sekarang sedang menanam mawar berbagai ID dan juga suka memasak. Dan kata orang masakan saya enak. Nah, apakah saat ini masih bagus peluang membuka rumah makan atau membuka tempat berselfie di kebun mawar ya? Atau bisa digabung kombinasi ini seperti itu? Mungkin ada masukan dari Ibu Ratna atau juga Pak Pras nih. Silakan. Bu Lydia, saya bukan konsultan ini ya, tetapi kita sharing saja. Ibu passionnya ada di berkebun, kemudian tadi masakannya enak. Masak sih Bu? Ya. Masakannya enak.
Belum dicoba ya Bu ya? Belum sampai. Saya belum percaya ini, saya belum percaya ya. Pinter berkebun, kemudian masakannya enak, kemudian ada space atau lahan yang bisa dibuat taman tadi ya, mawar dan lain sebagainya, ya mungkin bisa dikombinasikan. Tetapi begini, intinya begini, kalau bicara peluang, sekarang ini kan orang suka-sukanya selfie, oke. Berarti kan sudah masuk. Kemudian bicara apapun ya, apapun, apalagi di Indonesia, di Jawa Tengah, 36 juta jiwa, kan butuh makan. Ya kan? Kan butuh makan. Berarti ini juga sangat terbuka peluang-peluang di sektor kuliner, pangan, dan kenyataan juga kontribusi dari sektor pangan ini juga dominan. Kemudian terkait dengan perkebunan, Ibu, kita bisa aja kan melihat dari peluang yang terbuka pasarnya, tetapi kita juga bisa memperhatikan lifestyle, gaya hidup. Sekarang ini kan orang kembali back to nature, ya kan? Berarti pakainya adalah sayur-sayuran, buah dan lain sebagainya, hortikulturan yang organik. Jadi terserah Ibu mau mengambil segmen pasar yang mana, kan gitu. Kalau kami sih untuk menyatukan tadi mungkin dari sisi rumah makan, tapi khusus rumah makan yang bahannya itu dari organik. Ya, tentu saja ini segmennya tersendiri. Memang tidak semua orang bisa masuk kepada segmen ini. Tetapi tadi kita kan bisa mendrive selera orang ya. Dan ini satu peluang juga karena kembali back to nature, orang akan mencari bahan-bahan yang sangat minim mengandung unsur-unsur kimia. Saya kira itu Bu Lydia, karena mohon maaf kalau nggak pas, tapi kalau menurut kami seperti itu peluang-peluang yang bisa Ibu gali. Tapi sekali lagi ya Bu, apapun usaha yang akan kita kembangkan atau akan kita buka, meskipun skalanya kecil-kecilan, ya etok-etok lah, itu harus ada survei pasar. Harus ada surveinya dulu. Ini kira-kira cocok nggak ya? Kita lihat industri sekitarnya, apakah ada kompetitor kita, apakah ada, ketika ada, keunggulan mereka apa, kemudian apa keunikan yang mau kita buat, kan seperti itu. Saya kira ini Mas Yudi, Pak Ari. Iya, baik. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Dan kemudian ini dengan pertanyaan selanjutnya tentang lapangan kerja ini, ya, Ibu Ratna dan juga Pak Pras. Apakah strategi pemerintah di tahun 2022 ini dalam hal penyerapan lapangan pekerjaan, di mana setiap tahun pasti ada kelulusan sekolah atau universitas yang butuh lapangan pekerjaan? Monggo. Pak Pras dulu mungkin deh. Monggo Pak Pras. Masih di mute sepertinya Pak, suaranya Pak Pras. Tidak terdengar. Maaf, nah, baik. Maaf ya. Nah, Oke. Saya akan masuk ke yang pertama dulu ya. Tadi Bu Ratna sudah menyampaikan tentang survei pasar, betul. Jadi pasar ada di kita sebetulnya. Makan minum itu dalam porsi sektoral di pembentuk PDRB kita cukup tinggi loh. Jadi naik terus, itu porsinya cukup besar. Nah, kalau yang jelas di depan mata, tadi ngomong selfie atau sebetulnya Pak Ganjar itu ada yang disebut lapak Ganjar. Coba dibuka nih. Lapak Ganjar itu adalah instrumentasi online marketplace ya yang difasilitasi beliau. Jadi siapapun boleh mengirim produknya ke lapak Ganjar. Dengan pengikut Pak Ganjar yang jutaan itu pasti akan orang banyak melihat dan bisa memfollow. Jadi coba aja ada satu fasilitasi yang diberikan beliau sendiri oleh
dalam mengembangkan pasar ini dengan lapak ganjal ini. Cukup banyak yang berhasil memperluas usahanya lewat beliau. Itu yang pertama. Yang kedua gini, yang gampang saja deh, karena saya di kawasan industri ya. Di Jawa Tengah itu ada 5 loh paling tidak kawasan industri yang aktif. Ya. Tadi saya sampaikan KIW itu 21.000 orang pegawainya, karyawannya, dengan 117 tenan. Itu semua makan semua loh itu. Semua butuh makanan, semua butuh, dan makan paling tidak 2 kali ya, minimal sekali siang hari. Nah ini memang ada beberapa yang harus makan di dalam. Ada satu perusahaan Jepang misalnya itu di KIW, mereka mewajibkan makan di dalam, tapi yang lainnya tetap terbuka. Nah ini saya kira itu ke pasar. Ibu bisa, Bu Lydia bisa mencoba misalnya mencari data di KIW, tanya perusahaan mana saja yang ada di situ, sudah tawarkan. Yang lain ada candi, ada kawasan industri candi, kawasan industri Kendal, ya, kemudian ada BSB. Jadi hampir 6 kawasan industri yang aktif, dan sekarang tambah 1 Aviarna yang sebentar lagi akan berkembang di sampingnya KIW. Itu saya kira pasar juga. Itu saya kira terkait dengan makan minum ya, yang bisa dikembangkan, nanti pasarnya tidak ada. Nah soal lapangan kerja, nah ini PR yang tidak mudah, jujur Pak Gubernur, Pak Ganjar Pranowo sudah mencoba memfasilitasi bagaimana agar sebenarnya beliau ingin supply dan demand side-nya tenaga kerja itu bisa saling terhubung gitu. Nah, salah satunya tentunya bagaimana agar dunia industri dengan supply side-nya yaitu SMK, vokasi atau dunia pendidikan itu bisa tersambung. Bahkan beliau seringkali menyampaikan Mbok Yao, ini bahasa Indonesianya Mbok Yao apa ya? Mbok Yao. Mbok Yao agak susah diterjemahkan, Pak ya. Industri itu memberikan kurikulum kepada pemerintah gitu. Jadi ada model, jadi jangan sampai ada miss atau lag antara apa yang diproduksi dengan dunia industrinya. Jadi ini sudah kita coba di Kendal misalnya, beberapa industri sudah kita cangkokkan dengan SMK, ya, vokasi. Jadi teman-teman dari terbang itu yang punya SMK itu juga bisa coba untuk bisa berpromosi kepada kawasan-kawasan industri apa yang dibutuhkan untuk mencangkok tenaga yang siap pakai di situ. Nah, kemarin sedang dirumuskan memang instrumen untuk bisa mendekatkan ya antara supply side-nya yaitu dunia pendidikan dan juga demand side-nya yaitu dari kawasan industri, dari pengusaha, dan tentunya stakeholder yang masuk di sektor real. Jadi kami sudah punya 3 boarding school di Jawa Tengah yang mendidik secara khusus mereka, dibantu pemerintah daerah mulai dari biaya sekolahnya sampai tinggal di boardingnya kita biayai semua. Itu ada di 3 kabupaten kota di Jawa Tengah, ditambah sekarang nambah kalau tidak salah ada sekitar 15-an lagi yang ditampung untuk dididik khusus untuk masuk di vokasi. Jadi link and match saya kira sudah terus digalakan di Jawa Tengah dengan harapan akan makin dekat antara kebutuhan dunia industri dengan dunia pendidikan yang memproduksi tenaga kerja baik yang vokasi maupun yang masuk ke perguruan tinggi. Itu sih saya kira yang setahu saya. Iya, Pak. Matur nuwun. Dari Ibu Ratna, apakah ada tambahan terkait dengan lapangan kerja? Ya, yang awal tadi juga kami sampaikan bagaimana korelasi antara investasi dengan penyediaan lapangan kerja. Makanya apa yang harus kita lakukan, dalam hal ini kami lakukan, adalah berupaya bagaimana sebanyak mungkin investasi ini masuk ke Jawa Tengah. Tetapi investasi yang masuk, ini ada parameternya, ada ukurannya, adalah investasi yang berkualitas. Artinya apa? Tidak hanya sekedar pokoknya ada investasi masuk aja, diterima semua. Tidak. Ada ukurannya, ada standar, ada parameternya. Tadi kualitas. 1, dia harus memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Yang kedua,
Yang kedua adalah yang ramah lingkungan. Buat apa ya? Tidak ada gunanya, bahkan ini sangat merugikan ketika kita membuka seluas mungkin investasi tetapi kemudian merusak lingkungan atau mengganggu ekosistem lingkungannya. Ini tidak kita harapkan. Jangankan yang terkait dengan lingkungan, bagaimana kita menjaga iklim, kemudian hubungan sosial, ini aja kita lakukan, apalagi dengan lingkungan. Sehingga itu tadi, kita akan berupaya sebesar mungkin menarik investasi yang berkualitas, yang bermanfaat, memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Karena tadi rumusnya kan sudah jelas nih, kan berbanding lurus, investasi masuk, kemudian lapangan pekerjaan, kemudian penyerapan tenaga kerja, dan pada akhirnya adalah peningkatan daya beli karena memiliki penghasilan, dan yang kita inginkan capai adalah kesejahteraan masyarakat. Kalau bicara upaya yang lain, banyak tadi juga sudah disampaikan Pak Pras, secara sistematis sekarang ini, tidak hanya sekarang, sudah jalan sekian tahun, strategi ataupun kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah tadi mendekatkan gap antara kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja. Dunia itu harus match. Dunia usaha dan dunia pendidikan, industri itu harus match. Makanya tadi kemudian adalah vokasi. Tidak hanya tidak pendidikan bikin kurikulum seperti ini, wes pokoknya kan itu. Tidak mempertimbangkan setelah lulus mau diapain kan gitu. Padahal kelulusan angkatan kerja ini kan harus diterima, harus ditangkap oleh dunia usaha. Lah, sehingga upaya adalah mendekatkan gap ini. Apa sih yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan apa yang bisa disediakan oleh dunia pendidikan untuk mendidik anak-anak ini, sehingga anak-anak yang kita lulusan ini tidak siap bekerja, tetapi masih siap belajar. Padahal yang kita inginkan adalah siap bekerja. Saya kira inilah. Kalau ini tidak cukup dilakukan 1-2 pihak, ini semuanya juga harus bergerak yang sama, memiliki persepsi yang sama. Gitu, Mbak. Bersinergi gitu ya, Bu ya, bahasa sekarangnya seperti itu ya. Sinergi dan harmoni. Wah, mantap. Ya, baik, ini mungkin juga yang kedua, Ibu sudah sampaikan tadi di awal, tapi mungkin bisa diulang kembali atau karena mungkin untuk detailnya nih Bu. Di kalangan profesional muda saat ini kan banyak mulai muncul bisnis-bisnis baru juga, usaha baru. Tapi ada yang juga mengalami kebingungan soal proses perizinan dan juga perpajakan. Nah, apakah ada divisi pemerintah yang bisa mendampingi supaya kalangan tersebut bisa merealisasikan bisnis dan usaha mereka? Kemudian juga didukung oleh pelatihan-pelatihan, apakah ada dari pemerintah atau keterampilan atau manajemen dalam memulai bisnis baru? Khususnya di aparatur pemerintah di bawah stafnya Pak Gubernur ini kan beliau kan punya prinsip kan gubernur itu kan hanya mandat kan, semuanya kan rakyat, tuanku kan rakyat. Apa maunya masyarakat, apa maunya rakyat, itu yang kita serve, itu yang kita sajikan, kita layani. Kalau bicara pelatihan, mau pelatihan apa, ya tak tantang. Yo, mau pelatihan apa? Ada Perindak, ada Dinas Koperasi, ada Dinas Tenaga Kerja, ada Porapar. Terbuka untuk bisa diakses untuk mengikuti pelatihan ini. Atau yang terkait dengan pengurusan perizinan, saya 3 kali sambil gedruk ya. Kita coba Yudi. Coba setelah ini. Ya, sebut nama saya 3 kali sambil gedruk kakinya ya. Silakan. Bapak Ibu sekalian, kalau ada kesulitan ataupun butuh pendampingan yang terkait dengan akses perizinan, karena memang sekarang ini
Sulit sih enggak, tetapi yang namanya baru pasti kan perlu belajar penyesuaian. Nah, saat ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ada PP 5 dan lain sebagainya yang harus terimplementasi dengan sistem OSS RBA, Risk Based Approach. Silakan Bapak Ibu bisa kontak lewat nomor telepon hotline atau datang langsung ke kami. Teman-teman siap kok selama ini yang kita lakukan tadi ya. Atau tadi sebut nama saya ya. Siap Ibu. Mungkin bisa lebih detail website, apakah ada website atau alamat atau hotline Oh supaya dicatat? Siap, nanti kami share. Atau gini, yang butuh tadi tolong tinggalkan nomornya deh, nanti kami kontak. Oh, baik. Mantap. Langsung saja ini semua peserta. Kami kontak. Siapa tadi yang membutuhkan akses dari kami, tolong tinggalkan nomor teleponnya ya. Nomor teleponnya nanti biar kami kontak. Tujuannya apa? Mbak Ari, Mas. Iya, Pak. Silakan, Pak. Mbak, ya ini Bu Ratna itu merendahkan diri itu. Sebenarnya beliau itu juara terbaik nasional untuk pelayanan perizinan nih 2021. Mantap. Ya, jadi PTSP ini betul. Jadi kalau siapapun orang mau mengajukan izin dan sulit, datanglah ke beliau. Jadi di sana benar-benar sakti berarti ini Mbak ya. Cuma harus nanti biar tahu teman-teman. Jadi ada izin yang skalanya provinsi, ada yang kabupaten kota. Jadi nanti akan dibantu tuh oleh Bu Ratna stafnya. Tapi aja yang langsung masuk ke sistem. Jadi namanya OSS kan, online single submission, itu nanti akan dipandu. Jadi silakan datang soal perizinan. Itu tidak ada yang susah di Jawa Tengah. Jadi Pak Ganjar sudah sejak 2014 itu melakukan perombakan layanan izin di kita 2 kali dinobatkan sebagai kantor perizinan terpadu terbaik nasional. Nah, yang lain yang terkait dengan startup atau pelatihan atau pendampingan, yang disampaikan Bu Ratna betul tadi, silakan datang jadi di Serondol itu ada yang disebut heterospace. Ya, di Serondol di Dinas Koperasi itu punya heterospace itu bisa mendampingi dan memberikan fasilitasi untuk startup dan juga pelatihan pendampingan dibutuhkan teman-teman kalangan profesional yang ingin mendapatkan pendampingan. Jadi ini bisa yang disebut heterospace itu di Serondol. Alamatnya Dinas Koperasi ada tuh, bisa diakses masuk di alamatnya Dinas Koperasi itu ada. Itu tambahan saya sih. Baik, terima kasih Pak. Jadi bukan sulit ya, tapi butuh belajar dan penyesuaian. Seperti itu. Ada banyak pertanyaan tentang perizinan, jadi sudah sangat terjawab di sini. Terjawab semuanya. Tinggal tadi diminta Ibu Ratna untuk meninggalkan telepon ya, nanti akan dihubungi. Jangan meninggalkan telepon, nomor telepon. Kalau teleponnya ditinggal nanti susah seperti Ibu Ratna tadi sampaikan. Itu yang paling penting. Hilang. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ini terkait dengan tadi yang Pak Pras sampaikan, bahwa investor wajib untuk membuka kemitraan dengan UMKM. Betul ya Pak ya? Tadi Bapak sampaikan begitu. Dan saya hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ratna di awal tadi, bahwa skala UMKM ini jadi sektor yang luas dalam mencari peluang-peluang dalam masa pandemi. Betul ya Ibu ya? Nah, ini ada pertanyaan, jika kita ingin menjalin hubungan dengan UMKM yang ada di Jawa Tengah, adakah komunitasnya atau divisi pemerintahan yang bisa membantu mengarahkannya? Gitu, Bu, Bapak, monggo. Bu Ratna mungkin bisa menyampaikan itu ya, untuk UMKM itu datang kemana sebaiknya? Sebenarnya kalau yang terkait dengan UMKM itu kan bicaranya adalah skala ya, tetapi sektornya kan macam-macam, apakah di perkebunan, apakah di perdagangan, apakah industri, dan lain sebagainya. Sehingga tadi yang kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses informasi dari dinas-dinas terkait. Dinas Koperasi, pasti semuanya akan memberikan layanan yang Bapak Ibu butuhkan. Dinas Perindak, mengakses informasi tidak harus datang secara fisik,
berkunjung, kan buka aja coba. Kan sekarang ini kan dunianya adalah dunia digital ya. Silakan aja akses ke web-web atau laman-laman yang dimiliki oleh rekan-rekan kami atau di kami. Sana banyak sekali kok informasi-informasi yang bisa diperoleh, kemudian juga bisa dimanfaatkan tadi untuk meningkatkan apa. Pokoknya gini deh, jangan takut-takut atau sungkan-sungkan untuk mendekat ya, mendekat ke kami. Kami ini obatnya masih cukup kok, Mbak. Jangan takut. Iya, siap. Iya. Jangan takut dekat ya. Jangan takut dekat. Tapi kan kami kan sifatnya apa sih yang dibutuhkan, karena justru tugas kami itu kan di situ. Monggo saja ya. Ya, oke, baik. Jadi dari pemerintah tuh selalu siap sebetulnya ya. Saya senang sekali ikut acara ini. Cuman terkadang itu kita jadi mungkin karena berita yang tidak tepat, dalam arti ada orang mendengar ini, mendengar itu, terus menyimpulkan sendiri. Iya, dan juga mungkin gedung yang tertutup seperti itu. Tapi rupanya dengan acara ini saya jadi semakin dekat ini, merasa semakin dekat dan ingin ikut berkunjung ke sana. Iya, dan terbuka sekali untuk semuanya. Saya boleh cerita nih, Mas. Ya, Bu. Sedikit aja memberikan ilustrasi. Monggo. Bagaimana kekurangpahaman tadi kan, kekurangpahaman ataupun istilahnya keterbatasan informasi yang sampai itu kemudian jadi jebule ya ternyata ya terkait dengan perizinan. Setelah sudah ke sana ke sini akhirnya nyangkut ke kami, konsultasi ke kami. Sudah dipandu aja, oke silakan datang itu nggak ada 5 menit selesai. Loh ternyata mudah ya gitu. Loh memang ada yang sulit kan gitu ya kan. Loh, ternyata kok mudah ya, tiwas begini begitu. Nah makanya jangan sampai ini tadi juga barusan kami dikontak, Bu ini kami kesulitan mengakses ini kok nggak bisa gitu. Coba silakan Bapak hubungi hotline kami kan gitu. Silakan hubungi. Terus nggak ada 5 menit sudah ini, Ibu matur nuwun tadi sudah dibantu stafnya Ibu, sudah beres. Sudah Bu, nggak ada 5 menit kan? Nggak ada Bu. Nah, artinya gitu tadi. Karena tadi belum paham, kok angel ya, apalagi ada orang, mohon maaf, mungkin ada angel loh, ngurusnya angel loh. Nah itu tadi. Padahal ternyata juga ini ya mudah ya. Nah, betul. Tidak ada yang susah ya, betul. Tidak ada yang susah. Yang jelas pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya tahu persis, tidak akan meninggalkan teman-teman yang kesulitan di dalam perizinan. Jadi pasti akan ditangani. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, laporkan saja. Laporkan ke Laporgub. Ada itu ya. Itu. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, mempersulit, apalagi minta yang enggak, langsung saja laporkan ke Laporgub. Nah, itu Pak Gub akan langsung merespon itu. Udah 1-2 kali 24 jam kita langsung tangani itu. Jadi jangan khawatir teman-teman semuanya di Jawa Tengah. Saya kira kita sudah komitmen untuk mendorong kemudahan berusaha siapapun. Kalau masalahnya di kabupaten kota itu Bu Ratna punya teman-teman kabupaten kota, langsung kepala dinasnya diangkat, di telepon langsung diangkat, selesai lah. Ya. Gitu. Caranya tadi panggil nama Ibu Ratna sambil gedruk 3 kali. Sudah itu pasti beres ya. Ini masih ada pertanyaan sehubungan dengan UMKM ini Bu. Bagaimana bisa mendapatkan data kemitraan dan juga apa saja bukan untuk bisa bergabung menjadi mitra? Mungkin ada yang ingin bergabung, seperti apa arahannya? Nah itu berarti ada tuh yang kemitraan itu. Ya, tadi sudah disinggung Pak Pras ya, ada kewajiban usaha besar, terutama adalah investasi yang besar itu untuk bermitra dengan UMKM. Jadi ada yang namanya, kalau dulu itu namanya adalah daftar negatif investasi, tetapi sekarang dibalik, semuanya terbuka kecuali
kecuali yang tertutup ya. Semuanya terbuka kecuali yang tertutup. Ini ada syarat-syarat tadi. Sektor-sektor mana saja yang asing tidak boleh masuk. Sektor mana saja yang asing itu harus bermitra dengan UMKM. Kami punya, Bu. Kami punya, dan selama ini kami sudah memitrakan ini sudah cukup banyak, dan kami lakukan pengawasan. Ini tenan ora iki bermitra ini seberapa keuntungan dari masing-masing, kan harus, meskipun kita jodohkan, tetapi kan semangatnya adalah semangat masing-masing kan tidak boleh dirugikan. Harus semangat simbiosis mutualis, makan saling menguntungkan. Silakan kalau yang terkait dengan data-data ataupun Bapak Ibu sekalian ingin menjadi bagian dari ini. Yang pertama adalah penjenengan harus memiliki legalitas. Kalau penjenengan sudah memiliki usaha, wajib hukumnya bagi Bapak Ibu untuk mengurus legalitasnya. Tadi yang kami matur, kalau usahanya mikro, kemudian masuk risikonya rendah, cepet banget. Dan NIB, nanti akan cepet banget muncul NIB. NIB itu bisa dipakai untuk beroperasi. Itu kalau mikro, kemudian risikonya rendah. Tetapi tadi legalitasnya harus diurus dulu. Kalau tidak, bagaimana kami bisa memonitor, bagaimana kami bisa memotret kinerja atau kondisi dari Bapak Ibu sekalian. Soal data silakan aja, nanti bisa bersurat, kami akan sampaikan datanya, atau bisa berkunjung ke kami, nanti kita diskusi, atau mungkin kalau di forum ini ada komunitas-komunitas yang bisa disatukan, silakan aja, nanti kami diundang, kita bisa ketemu seperti ini, nanti kita bisa tindak lanjuti. Saya kira itu Mbak Ari. Iya, Sangat menarik sekali nih. Iya. Jadi bukan hanya kita berbicara atau menyampaikan materi saja, tapi langsung bisa terhubung ya kan di kesempatan hari ini. Betul, kayak langsung ya. Iya, langsung saja. Dan ini memang sangat banyak sekali juga antusias di chat ya. Iya, mereka betul. ingin bergabungin bagaimana caranya, bahkan ingin tatap muka. Iya, betul. Ibu sudah tahu langsung bahwa bisa memfasilitasi itu semua. Ya luar biasa. Baik, jadi untuk para peserta juga bisa bergabung di grup Proing ya. Di sana juga akan difasilitasi bagaimana untuk terhubung ya kan, bagaimana nomornya dan lain sebagainya. Nanti bisa di 02476632244. Ya, itu satu komunitas juga. Nanti bagaimana tindak lanjut dari acara ini, misalkan ingin berkunjung bersama-sama dengan Ibu Ratna. Ya, seperti tadi Yudinya. Pak Mas Yudi, Mbak Ari, tindak lanjut jadi kita tidak selesai hanya kemudian pada forum ini ya, webinar seminar ini. Tetapi tindak lanjutnya yang konkret tadi, sekiranya dari panitia Prokin ini bisa memetakan ya, itu bisa memetakan dari audien ini. Oh, ini ada yang ketertarikan di bidang ini. Kemudian dia statusnya mana, apakah sudah berizin ataukah belum. Itu silakan aja. Kalau dibutuhkan satu pendampingan dari kami, silakan aja, nanti anytime penjenengan butuhkan, nanti kita bisa fasilitasi. Syukur tadi pada komunitas yang sama, ada kepeminatan pada sektor, misalnya sektor garment atau sektor perkebunan, karena perlakuannya beda-beda. Kalau bicara izinnya, perlakuannya beda-beda. Atau monggo, karena selama ini yang kita lakukan begitu. Ya, baik Ibu. Jadi jangan segan datang ya. Jadi memang perlu apalah. Jadi kita beda dengan yang dulu ya. Saya tekankan lagi, Jawa Tengah beda dengan sebelumnya dulu. Karena saya di dalam birokrasi pernah sebelum saya pensiun, dan sekarang saya di kawasan industri, saya betul-betul tahu persis bahwa izin di Jawa Tengah tidak ada yang sulit. Ya, tinggal kita bagaimana melengkapi semua persyaratan, datang kepada orang yang tepat. Karena ke tempatnya Bu Ratna PTSP itu, Anda datang langsung dia layani di depan itu. Kurangnya apa, nanti akan dibantu, dilengkapi.
Iya. Silakan. Iya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih sekali untuk semua yang sudah ditawarkan. Ini seru sekali di grup kami ini juga terus jalan. Betul. Karena banyak antusias Iya, yang begitu ini, besar iya. dari yang mengikuti webinar di kesempatan Iya. malam hari ini gitu ya, Arya. Iya, benar sekali. Pak, kenal maka tak sayang. Iya, betul. Sekarang Dan ternyata ini terbuka kesempatan untuk terbuka kesempatan. menyayangi. Iya, untuk ada tindak lanjut lebih lagi. Sekali lagi untuk teman-teman atau para peserta webinar bisa bergabung di grupnya Proing ya, 024766322244 ya. Terkait tindak lanjut dari acara ini seperti apa tindak lanjutnya nanti akan di-share di grup itu. Iya, Seperti betul itu. sekali. Nah, sekarang pertanyaan berlanjut Iya, ya. silakan, Ari. Ibu Ratna dan juga Pak Pras. Kali ini terkait dengan 4 core kondisi, salah satu dari 4 core kondisi yang tadi disampaikan sebagai daya tarik Jawa Tengah untuk menarik investor, yaitu tentang infrastruktur yang baik. Nah, ini ada pertanyaan ini seputar itu. Bagaimanakah progres tol laut, Pak atau Ibu yang sedang berjalan di Kota Semarang? Tol laut tersebut bermula dari mana sampai mana dan apa manfaat dari tol laut tersebut? Nah, terus kembali ke UMKM ini, jenis UMKM apa yang bisa bersinergi dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah di daerah pesisir yang masuk dalam tol laut tersebut? Ya, Pak, Ibu. Kayaknya yang tol laut ini lebih paham Pak Pras nih daripada saya. Ya, monggo. Silakan. Sebetulnya ya ini kan proyek strategis nasional ya, PSN. Proyek strategis nasional ini dibangun tentunya dengan mekanisme lelang tender dan sudah dimenangkan. Khususnya tol laut itu kan ada 2 nih. Segmen pertama yang Semarang Demak, kemudian nanti Semarang Kendal. Nah, Semarang Kendal ini sedang dalam persetujuan. Waktu saya masih di Bapeda, saya dengar memang masih dalam perbaikan trasenya karena itu betul nanti menjorok ke laut. Nanti akan ada ruang di dalam, istilahnya disebut harbor toll. Di Semarang Demak nanti ada kolam yang kolamnya itu memproduksi air tawar dan air tawar itu akan menjadi di bawah manajemen yang akan menggarap tol laut itu. Khusus yang Semarang Demak, jadi yang Demak Sayung Semarang ini sudah progress dari 2 sisi sedang dikerjakan. Yang di Semarang Demak itu ada sedikit yang masih belum selesai problemnya terkait dengan, jadi di sana masih ada pembebasan sedikit, tapi saya kira akan selesai tahun ini. Diharapkan ini sudah selesai. Nah, terkait dengan siapa yang bisa terlibat di situ ke UMKM. Nah, ini jujur karena ini proyek termasuk mega project ya, karena ini PSN, proyek strategis nasional, dilelangkan KPPU. KPPU itu Public Private Partnership. Itu kerjasama pemerintah badan usaha yang mengerjakan adalah investor besar memang yang menengah ke atas untuk berpartisipasi di situ, dan tentunya nanti bisa lewat subkontrak. Jadi subkontrak dengan pelaksana proyek. Kalau tidak salah yang Semarang Demak itu pemenangnya adalah PP, BUMN, dan itu segmennya dibagi 2 kalau tidak salah. Dan itu kalau mau kerja atau berpartisipasi di situ, ya harus menjadi subkontrak. Nah, silakan cari di lamanya PP untuk Semarang Demak itu apa saja yang diperlukan untuk pengerjaan yang harus melibatkan teman-teman UMKM. Tapi ini karena perusahaan konstruksi ya, pekerjaan konstruksi tentunya juga yang terkait dengan konstruksi. Saya kira itu yang terkait dengan tol laut itu. Ya, baik. Mungkin karena waktu juga ini harusnya akan dilanjutkan sampai jam 12 malam Ibu ya. Karena banyak yang tertarik. Iya, gitu, ini ya, pertanyaannya masih menumpuk ini. Kami betul. sampai aduh. Dan ini benar-benar menjawab pertanyaan dari banyak pihak ya, pengusaha, juga karyawan, dan juga mungkin orang-orang yang ingin membuka usaha baru, startup, melihat peluang, bahkan yang sedang mengenyam pendidikan pun juga ada tadi berbicara tentang
lapangan kerja, bisa terbuka wawasan mereka, peluang setelah ini aku akan kemana, jadi bisa minatnya terarah seperti itu. Tapi karena waktu mungkin kita tidak bisa sampai jam 12 malam ya. Tidak bisa menyelesaikan semua pertanyaan juga Iya, dan pertanyaan juga, tapi tadi ada tindak lanjut dari acara ini seperti tadi disampaikan juga dari Ibu Ratna, sangat terbuka sekali dengan Pak Pras juga. Dan terakhir mungkin dari Ibu Ratna dan juga Pak Pras ya, pesan atau closing statement buat semua peserta webinar di kesempatan malam hari ini. Oke, ya, melalui forum ini ini untuk kita nih, untuk kita yang tergabung di dalam forum ini satu awalan bagaimana yang pertama kita membuka wawasan, kemudian kita juga bisa menjalin networking. Nah, wawasan dan networking itu menjadi dua hal dasar yang penting ketika kita ingin memulai mengembangkan usaha. Sehingga sekali lagi up to you. Silakan untuk dimanfaatkan, bisa istilahnya itu dikembangkan terkait dengan ini wawasan. Apakah wawasan terkait dengan skill ataukah wawasan yang terkait dengan informasi yang berkenaan dengan regulasi dan lain sebagainya, dan networking tadi. Dua hal ini tidak mungkin kita penuhi kalau kita diam saja. Tetapi kita harus mendekat. Bapak Ibu, masyarakat ini mendekat ke kami, tetapi kami juga mendekat ke Bapak Ibu tadi ya. Kan intinya kan tadi tidak kenal maka tidak sayang. Kalau sudah kenal maka apa Mbak? Kalau sudah kenal maka itu PR. Silakan. Oke, silakan. Kalau dari kami itu. Kemudian untuk Pak Pras, adakah closing statement yang akan disampaikan? Baik, saya kira ini awal ya. Jadi ini awal, saya kira nanti kalau mau dibuat tema lagi, saya kira bisa yang tematik. Jadi lebih fokus. Nanti akan bisa ngundang kepala dinas yang terkait. Ya, ini misalnya soal Bu Ratna ini kebetulan mewakili Bapak Gubernur, temanya kan lebih ke arah pengembangan wilayah ya, pembangunan ya, dan realisasi investasi. Oke. Tapi yang ke depan saya bisa usulkan mungkin teman-teman drawing bisa lebih sifatnya tematik. Jadi bisa lebih spesialis lah untuk bisa menyampaikan usulan atau persoalan atau apa semacamnya, kayak konsultasi bisa juga gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, teman-teman yang sebagian besar masih ingin bergabung atau memanfaatkan program atau pengembangan bisnis di Jawa Tengah, memang kalau kita harus akui harus berjuang keras juga, tidak mudah memang. Tapi teman-teman khususnya yang masuk kategori pemula, ya startup bisnis atau UMKM, teman-teman bisa, polanya memang macam-macam. Ya tadi sampaikan misalnya untuk tol laut itu ya pola subcontracting ya. Subcontracting artinya Anda datang kepada pemilik proyek yang menang. Nah, informasi-informasi itu saya kira bisa ditanyakan ke provinsi, karena sekarang tol laut itu sudah jalan, ada yang tol lain yang sedang digarap sebentar lagi, yaitu Bawen Jogja dan Solo Jogja. Ini sudah masuk ke tahap pelaksanaan hampir. Kemudian ada juga yang lain sekarang akan ada Cilacap Jogja misalnya. Itu juga tol juga. Jadi pola-pola subkontrak bisa dilakukan teman-teman UMKM atau pemula atau mereka yang ingin tertarik dalam berpartisipasi pada proyek-proyek skala besar yang nasional. Atau pola kemitraan, nah bisa juga yang tadi dengan mendatangi Bu Ratna, minta informasi perusahaan-perusahaan mana yang masuk ke Jawa Tengah tahun ini dan memerlukan mewajibkan kemitraan. Ini bisa juga dilakukan. Yang ketiga tadi ada digitalisasi, saya kira kalau yang ingin menawarkan bisa memanfaatkan
yang dibuat Pak Gubernur, yaitu Lapak Ganjar untuk proyek produk-produk hasil yang ingin ditawarkan dengan memanfaatkan Lapak Ganjar itu sebagai promosi produk. Saya kira itu beberapa, kunjungi juga website-nya teman-teman di Dinas Provinsi, akan banyak informasi yang bisa didapat di situ. Kalau tidak ya datang saja, kalau sulitan hubungi Ibu Ratna, dan hubungi saya juga kalau mau ketemu di ini, ketemu Bu Ratna susah, bawa saya aja, pasti ditemui. Itu saya kira teman-teman semuanya sukses ya. Semoga ini tidak ada seperti Ibu sampaikan Bu Ratna, ini bukan akhir ya, ini awal. Silakan buat tema. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan bersama-sama, sampaikan ke Bu Ratna. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pras, juga Ibu Ratna. Pak Pras dan juga Ibu Ratna. Semoga ke depan kita bisa bertemu ya, ketemu lagi baik lewat online maupun bertemu secara langsung. Benar sekali. Kami antusias semuanya ini, betul, Pak. Ya, benar-benar Ibu, terima kasih untuk keterbukaannya. Kami tidak takut lagi. Apa yang membuat takut sebetulnya? Tidak ada. Ya, itu. Jadinya ya. Iya. Karena ketakutan itu kita sendiri yang menciptakan ya. Iya, padahal benar. tidak ada. Jadi kalau mau ketemu Bu Ratna, gedruk dulu sebut nama 3 kali. Siap. Tidak ada yang sulit di Jawa Tengah lah ya. Yes. Ya. Saya. Baik. Mungkin ini yang harus diingat ya, oleh semua peserta. Mulai malam hari ini tidak ada yang sulit di Jawa Tengah. Wah, ini closing dari kami ini. Ditanamkan ya. Open minded kita bawa. Yang semua yang buruk-buruk dihilangkan, yang baik-baik tanamkan dalam pikiran kita. Iya, oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Ratna, untuk Pak Pras, waktunya luar biasa sekali. Dan untuk yang ingin bergabung silakan di grup Proing ya di 02476632244. Nanti akan lebih lanjut lagi dibahas, diulas informasi-informasi apa yang dibutuhkan, nomor telepon, kontak person, kemudian juga janjian dan lain sebagainya. Nanti ada hadir bersama dengan kita juga ya. Ibu Tina, Pastor Tina Agung Purnomo. Selamat malam. Dan mungkin sudah menyimak ya segala apa yang kita tadi obrolkan dengan Pak Pras juga Ibu Ratna. Nah, sekarang giliran Ibu ingin sampaikan motivasi-motivasi untuk kita semua peserta webinar malam hari ini, Ibu. Silakan. Silakan, Ibu. Ya, saya bersyukur saya ikut mendengarkan. Dan saya berterima kasih buat Bu Ratna dan Pak Pras yang menolong kita semua, para profesional muda, supaya kita terbuka lagi wawasan kita dan kita bisa menemukan peluang-peluang, ya. Karena peluang-peluang itu ternyata banyak di sekitar kita, hanya kita belum melihat. Kalau kita tidak melihat, maka kita tidak akan mendapatkan. Pada waktu kita bisa melihat, kita bisa mendapatkan. Dan tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit di Jawa Tengah. Wah, itu moto yang bagus, yang luar biasa. Ya, untuk kita ngerti bahwa pemerintah itu mempermudah untuk kita membuka peluang itu, memasuki akan kesempatan yang ada. Meskipun ada pintu lain yang dibukakan buat kita. Ya, kita sudah akhiri ini, kita akan berdoa ya, sebentar ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk Ibu Ratna, untuk Pak Pras yang menolong kami semua. Supaya wawasan kami makin terbuka. Dan kami boleh makin mengerti bahwa banyak kesempatan yang terbuka. Kami percaya Tuhan kalau ada satu pintu yang tertutup, pasti ada pintu lain yang terbuka untuk kami. Amin. Karena Engkau selalu menginginkan kami terus berkarya. Kami boleh menjadi berkat buat yang lain. Bahkan hidup kami berdampak buat sekitar kami dan masyarakat. Tuhan, terima kasih. Dan biar Engkau memberkati Bu Ratna, memberkati Pak Pras dengan pekerjaannya. Tuhan berikan kesehatan buat mereka. Supaya mereka terus menolong akan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Dan mereka boleh terus memberikan akan wawasan-wawasan yang baru kepada kami.
kami semua dan masyarakat di Jawa Tengah. Terima kasih Tuhan untuk kami semua yang mendengarkannya. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kami. Amin. Bagaimana kami untuk memulai satu usaha. Engkau yang akan memberikan hikmat kepada kami. Bagaimana kami meneruskan usaha yang sekarang ini sudah Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Sebentar kami berpisah. Biar kami boleh malam hari ini menikmati tidur kami dengan nyenyak. Amin. Kami boleh tidur dengan damai sejahtera. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima Terima kasih, kasih. Pastor Tina. Terima kasih, Pastor Tina. Ya. Terima kasih. Dan sebelum kita pamit, sekali lagi untuk para peserta webinar ya bisa menghubungi nomor WA atau bisa masuk juga gabung di grup Proing Ya. 02476632244 ya pada hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 4 sore. Dan juga kunjungi Instagram @proingjkik dan juga bisa melihat atau menyaksikan kegiatan atau webinar-webinar sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Proing, bisa juga di channel YouTube Proing JKIK. Dan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Ratna Kawuri dan juga Bapak Pras yang sudah membagikan banyak hal yang luar biasa di Betul. tengah-tengah kita. Iya. Sangat bermanfaat. Sangat, Terima kasih sangat. sekali Ya, ya. Dan salam. matur nuwun sangat. Oke. Kemudian akhirnya kita harus pamit ya. Ya, betul. Yudi. Sekali lagi terima kasih, sehat untuk semua kita, Iya. sukses untuk semua kita. Iya. Saya Yudi. Dan saya Ari. Mohon maaf Pamit. apabila salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Shalom. Shalom.